tidak binasa. Yesus datang bukan membawa agama, Bapak Ibu. Dia datang membawa gaya hidup. Dia datang membawa teladan. Kekristenan bukanlah agama. Kekristenan adalah gaya hidup yang harus kita lakukan setiap hari. Tuhan Yesus datang bukan untuk agama Kristen saja. Tuhan Yesus datang untuk dunia, Bapak Ibu. Pertanyaannya, maukah manusia menerima Yesus? Maukah manusia menerapkan ajarannya di dalam kesehariannya? Firman Tuhan katakan, pekerjaan apakah yang harus kami lakukan? Itu pertanyaan murid kepada Yesus, agar kami menyenangkan hati Tuhan. Yesus menjawab kepada muridnya, hendaklah kamu percaya. Bapak Ibu, kadang kita percaya cuma di mulut dan di pikiran. Tetapi pada saat kita ada masalah, pada saat kita persoalan melanda kita khawatir, kita takut, kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Firman Tuhan katakan percaya itu adalah suatu pekerjaan yang harus kita kerjakan. Mari Bapak Ibu, ambil keputusan untuk percaya kepada Yesus dan mengerjakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan katakan hidup kita bukan karena melihat, tapi karena percaya. Mari kita renungkan hidup kita. Apakah aku manusia yang melihat dulu baru percaya? Atau aku manusia yang percaya karena memang satu pribadi yang rela mati untuk saya dan Bapak Ibu cuma Yesus? Mari kita renungkan hidup kita, Bapak Ibu. Hari-hari ini jahat. Hari-hari ini luar biasa menekan kita. Firman Tuhan katakan, apakah yang bisa menjauhkan aku dari kasih Kristus? Kelaparan, kebangkrutan, sakit penyakit, kesusahan. Mari kita tanya Bapak. Tidak ada. Firman Tuhan katakan tidak ada. Tidak ada yang bisa menjauhkan aku dari kasih Kristus. Karena dia sudah mati di kayu salib. Dia bayar darah kita, saya dan Bapak Ibu dengan darah yang mahal. Mari kita renungkan Bapak Ibu. Sudahkah aku mengambil keputusan untuk melembutkan hati? Mari kita renungkan hidup kita, Bapak Ibu. Keberadaan kami datang ke tempat ini bukan untuk dikenal. Keberadaan kami datang ke tempat ini tidak ada kepentingan, tapi karena kami merasakan kasih Kristus di dalam hidup kami. Firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap tenagamu, dan segenap akal budimu. Dan perintah yang kedua adalah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kami begitu mengasihi sesama kami, maka kami datang ke berbagai tempat, berbagai macam sinode. Kami ingin bersaksi Bapak Ibu. Pada saat kami mengambil keputusan untuk ikut Yesus, kami merasakan hal yang luar biasa. Mukjizat itu bukan kaya, miskin menjadi kaya. Mukjizat itu bukan penyakit kita disembuhkan atau tidak. Mukjizat yang sesungguhnya adalah kita bisa hidup di dunia ini tapi tidak serupa dengan dunia. Itulah mukjizat yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Mari kita renungkan hidup kita. Apakah aku mencari hal-hal dunia atau aku mencari kehendak-Nya? Kita renungkan hidup kita. Bapak Ibu yang tidak kuat berdiri, silakan duduk. Yang kuat berdiri, berdiri ya Bapak Ibu ya. Kita renungkan hidup kita. Dan kita jadikan bahwa Tuhan, aku mengasihi-Mu. Bukan hanya di mulut dan di pikiran. Aku mengasihi-Mu Tuhan dengan merelakan hidupku. Karena firman Tuhan katakan ibadahmu yang sejati adalah mempersembahkan hidupmu. Hidup kita Bapak Ibu. Siap dibentuk ketika hidupku di tanganku dengan urapan kuasa Rohmu.
bisa hidup satu hari Tuhan, itu karena Engkau bersabar kepada kami. Firman-Mu mengatakan, anggaplah satu hari bukti kesabaran Tuhan untuk menantikan kita berbalik ke dalam rancangan-Nya, sehingga kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, ibadah ini kami awali dengan melembutkan hati. Kami ambil keputusan untuk membuang segala yang kotor, membuang pembenaran diri, membuang apapun yang ada yang tidak sesuai dengan firman di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga Bapa, kami menerima firman dengan lemah lembut, firman yang menyelamatkan jiwa kami, sehingga kami keluar dari tempat ini Tuhan. Kami mempunyai cara berpikir yang berbeda, kami mempunyai gaya hidup yang militan, kami berani berkata tidak terhadap dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami ambil keputusan untuk melembutkan hati, dan hidup kami bukan karena melihat tapi karena percaya. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu yang percaya dan siap melembutkan hati, kita katakan haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Siapa yang hari ini bersuka cita Bapak Ibu? Bapak Ibu siapa yang bersuka cita? Ayo dong angkat tangannya dong, aduh pada lemas banget nih. Kita semua puasa loh ini Bapak Ibu. Bapak Ibu hari dong semangat gitu ya. Siapa yang hari ini bersuka cita? Coba angkat tangannya. Amin. Bapak Ibu tahu, makna Natal yang sebenarnya adalah satu pribadi yang rela mati untuk saya dan Bapak Ibu. Harusnya kita binasa loh Bapak Ibu. Kita harus menjadi manusia yang tahu diri. Tahu diri seperti apa? Kita harusnya binasa. Kita harusnya tidak ada di tempat ini. Tapi karena belas kasihan Tuhan, karena Dia berbelas kasihan kepada saya dan Bapak Ibu, kita diberikan satu hari, kesempatan hari demi hari selama kita masih hidup, untuk kita berbalik ke dalam rancangan. Saya juga background saya bukan orang baik-baik Bapak Ibu. Saya datang dari masa lalu saya punya masa lalu yang berantakan. Tapi pada saat saya tahu satu pribadi yang tidak pernah melihat masa lalu saya, dan satu pribadi yang rela mati untuk saya dan Bapak Ibu, cuma Yesus, maka saya berikan hidup saya sama Tuhan. Karena firman Tuhan katakan persembahan yang sejati adalah mempersembahkan hidupmu. Dia nggak perlu uangmu Bapak Ibu, Dia perlu hidupmu, hatimu saat ini. Adakah hatimu saat ini pada Yesus atau hatimu pada dunia? Karena firman Tuhan katakan apabila kamu bersahabat dengan dunia, kamu adalah seterunya Allah. Mari kita tanyakan dalam hidup kita, saya seterunya Allah atau saya pengikutnya Yesus? Mari kita tengok, karena jawabannya ada di tangan kita. Kita yang tahu kelakuan kita sehari-hari, kita yang tahu perkataan kita sehari-hari. Apakah kita di tempat ini menjadi orang munafik, kita beribadah, setelah itu kita berbuat dosa? Mari kita renungkan hidup kita Bapak Ibu. Karena penyangkal Yesus, Bapak Ibu tahu penyangkal Yesus bukanlah orang yang beragama Islam. Penyangkal Yesus bukanlah orang yang beragama Buddha, Hindu, Katolik. Penyangkal Yesus adalah orang yang tahu firman, belajar setiap hari Minggu, ikut persekutuan, tapi dia menolak melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Itulah orang yang menyangkal Yesus. Mari kita tanya dalam hidup kita, saya orang yang menyangkal Yesus atau saya pengikut Yesus? Karena firman Tuhan katakan, apabila kamu muridku, kamu akan menyangkal diri. Apabila kamu muridku, kamu akan hidup sempurna dan kudus. Karena firman Tuhan katakan, kuduslah kamu karena aku Bapa di sorga adalah kudus. Sempurnalah kamu karena Bapa di sorga adalah sempurna. Jadi tidak ada lagi kata istilah manusia tidak sempurna, manusia tidak bisa kudus. Kalau memang itu ada perkataan manusia tidak bisa kudus dan sempurna, itu dicoret aja firman Tuhan ya, hapus, ditipek ya Bapak Ibu. Firman Tuhan selalu benar, ya dan amin. Kalau kita merasa diri kita, aku gak bisa sempurna, aku gak bisa kudus, datang kepada Yesus. Karena firman Tuhan adalah, marilah datang kepadaku yang letih, lemah, lesu dan berbeban berat. Bapak Ibu mau lega, Bapak Ibu mau sukacita, Bapak Ibu mau damai sejahtera, apapun yang terjadi di masa lalumu atau masa sekarang, datang kepada Yesus. Dia akan memberikan kau kelegaan. Karena firman Tuhan katakan, apa yang aku berikan tidak bisa diberikan oleh dunia. Apa yang Yesus berikan tidak bisa diberikan oleh dunia Bapak Ibu. Firman Tuhan juga katakan, untuk apa memiliki dunia tapi kehilangan nyawa? Untuk apa engkau punya harta banyak
rekeningmu melimpah, tapi engkau tidak hidup seperti Kristus. Mari kita tanya hidup kita. Mari Bapak Ibu, saya ajak untuk merenung. Kenapa? Karena firman Tuhan itu untuk direnungkan Bapak Ibu, dan untuk kita terapkan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Amin. Aduh, jadi lemes nih. Amin Bapak Ibu. Amin. Ayo dong, saya mau dengar suaranya. Amin Bapak Ibu. Nah gitu dong ya. Jangan mau hidup seperti Kristus. Jangan gitu dong ya. Mau ikut hidup seperti Kristus. Amin, haleluya. Begitu dong. Karena apa? Yesus mati di kayu salib, dia gak pernah mikir panjang Bapak Ibu. Dia gak pernah bilang gini, tak dulu deh, siapa dulu yang gue selamatin. Dia gak pernah negosiasi. Walaupun yang mengikut dia sedikit, dia tetap mau mati di kayu salib. Maka kita yang kalau ditanya, mau ikut Kristus? Aduh, kurang. Mau ikut Kristus? Nah gitu dong, mantap ya. Kita mau bersukacita Bapak Ibu. Kita ekspresikan rasa syukur kita, rasa sukacita kita, karena kita satu hari kita bisa hidup, itu karena belas kasihan Tuhan. Satu hari kita bisa bernafas, itu karena belas kasihan Tuhan. Mari kita bersukacita, kita bersorak-sorai. Kita katakan, Tuhan, hidupku bukanlah suka-sukaku lagi, tapi suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, dia bersorak-sorai. Haleluya.
Mari Bapak Ibu, kita sudah menyembah dengan lagu, kita ekspresikan rasa bersyukur kita, kita bersuka cita juga dengan lagu. Mari Bapak Ibu, sekiranya setiap kata yang kita keluarkan dari lagu tadi selaras dengan perkataan dan perbuatan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan biarkan kita menjadi orang munafik yang kita cuma bisa kelihatannya beribadah, seolah-olah beribadah, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, Yesus sendiri berkata kepada ahli Farisi, engkau seolah-olah beribadah, kelihatannya beribadah, tapi hatimu jauh daripadaku. Mari kita tanya sama hidup kita Bapak Ibu, apakah aku beribadah tapi hatiku jauh dari Tuhan? Apakah aku hanya sekedar orang beragama Kristen atau aku ikut Kristus? Mari kita renungkan hidup kita. Pada saat firman yang Bapak Ibu akan dengarkan, apabila Bapak Ibu mendengar firman, lembutkan hati Bapak Ibu. Ambil keputusan untuk melembutkan hati, sehingga Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang baru, sehingga Bapak Ibu bisa menghadapi dunia. Firman Tuhan katakan, kau kuutus seperti domba di tengah serigala. Secara logika domba di tengah serigala, maka domba itu akan mati. Tetapi pada saat kita melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dengan kita melakukan firman, Tuhan, kami ambil keputusan untuk melembutkan hati, sehingga kami pulang, kami mendapatkan sesuatu yang baru, mengubah cara berpikir kami, mengubah gaya hidup kami. Terkagum Tuhan, ku terkagum bila ku lihat hidup. Bila kita lihat masa lalu kita dan karya tangan, Dia mau mati untuk saya dan Bapak Ibu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari sayangku kenal. Tiada kasih yang lebih, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, kesempatan yang
Buka mataku dan lihat wajahku. Ku terkagum lihat hidup kita Bapak Ibu di masa lalu dan karya tanganku. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu padaku ada. Mari setiap kita yang mau mengenal Yesus lebih lagi katakan ingin mengenalmu Tuhan. Tiada kasih yang melebihimu Tuhan untuk mencari kehendakmu. Tuhan untuk mencari, Tuhan untuk mencari, Tuhan untuk mencari kehendakmu. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kalau kami menyatakan sebagai penyembah-Mu, maka kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Sebab Engkau adalah roh, maka kami bukan hidup lagi oleh daging, tapi kami mematikan kedagingan kami, lahir baru, hidup oleh roh. Kami mengucap syukur Tuhan, pada sore hari ini kami boleh berjumpa, bersekutu bersama-sama, mengekspresikan rasa syukur kami melalui lagu-lagu pujian penyembahan. Dan tiba saatnya setiap kami mau belajar firman-Mu. Setiap kami mempersiapkan hati, melembutkan hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hamba menyembunyikan di balik salib-Mu. Hormat kemuliaan hanya Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap untuk belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Waduh, kurang semangat nih. Shalom. Iya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Pak Gembala dan Ibu untuk kesempatan ya. Ini kunjungan saya dan tim yang pertama kali ya. Iya. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan mengenai Kristen. Kalau Bapak Ibu sudah terima materi ya, Kristen yang sesuai kehendak Allah. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, kami dari tim Abra Harvest Ministry. Saya Yohanes Abra, yang tadi jadi worship leader istri saya. Nah, ini anak-anak muda ini, nah anak saya tuh pemain bass, ini pemain drum, ya bertiga anak-anak kami. Nah ini dua ini saudara di dalam Tuhan, ya puji Tuhan. Yang satu dari Temanggung, ini dari Solo nih, pemain keyboardnya. Oke, puji Tuhan. Kebahagiaan kami ini berjumpa dengan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mau belajar firman, yang mau menggenapi firman di dalam setiap kehidupan kita semua. Ya, Kristen yang sesuai kehendak Allah. Jadi boleh ke slide berikutnya. Kalau kita renungkan, kok ada Kristen yang sesuai kehendak Allah? Bapak Ibu ketika melihat di mini book itu, kok ada Kristen sesuai kehendak Allah? Memang ada Kristen yang tidak sesuai kehendak Allah. Bicara mengenai kekristenan, makanya Bapak Ibu harus renungkan. Saya dulu sebagai orang beragama Kristen, lahir saya ketika oe-oe ya,
beragama Kristen karena ayah ibu saya beragama Kristen. Tetapi dalam kehidupan saya bukanlah Kristen. Kristen yang sesuai kehendak Allah. Saya hanya menjadi orang beragama Kristen. Bahkan 2006 saya sudah berbicara di mimbar, pembicara beragama Kristen. Tetapi kehidupan saya bukanlah sesuai seperti ajaran Yesus Kristus. Nah, maka ketika saya lembutkan hati 2015, saya baru mengerti, mengenal Yesus lebih dalam lagi. Saya bertobat. Jadi bertobat bukan dari agama lain jadi agama Kristen. Pemahaman saya dahulu begitu. Dari agama lain menjadi agama Kristen. Sesungguhnya pertobatan kita itu adalah ketika kita berpindah dari hidup oleh daging menjadi hidup oleh roh. Amen. Kita bukan lagi hidup dalam daging. Karena Taurat aja nggak berdaya atas daging. Rasul Paulus tuliskan di Roma 8 ayat 3, Taurat nggak berdaya, makanya manusia tetap berbuat dosa. Makanya saya meskipun sudah menyampaikan firman di mimbar, saya masih selingkuh loh. Ini istriku saksi ya. Makanya istriku bertobat juga 2015. Karena apa? Saya orang munafik. Dari 2006 memang saya sampai sekarang, sampai saya mati komit. Ketika saya melayani pekerjaan Tuhan, saya tidak terima yang namanya PK. Ya, sampai bahkan ketika 2015 saya full time buat Tuhan. Kalau 2006 saya masih pengusaha, juga jalanin pekerjaan Tuhan 50-50. Tapi ketika 2015 saya memutuskan untuk full time buat Tuhan, anak saya nangis. Mereka fasilitas dulu, mau naik Alphard tinggal pilih mau yang mana. Kami Alphard ada banyak, ya, mobil saya membuat Mercedes. Tapi ketika saya memutuskan saya mau mengabdi kepada Allah, saya jual itu semua untuk menunjang ministry saya, ministry kami, untuk kami keliling penginjilan. Saya bersaksi tentang bagaimana saya mengenal Kristus. Saya ketika merenungkan, saya jadi manusia yang masih kompromi atas dosa, tetapi memutuskan untuk ikut Kristus. Maka saya jadi hidup. Saya bilang sama istri saya, inilah saya baru merasakan saya hidup. Sebelumnya saya gangguan jiwa. Udah punya istri, diabaikan, nyari perempuan lain. Istri cantik, yang perhatian sama saya, masih melirik wanita lain. Gangguan jiwa. Maka bapak-bapak di sini kalau yang seperti itu, gangguan jiwa. Ya. Istri saya juga begitu. Ketika dia belum bertobat, dia berlaku kasar sama saya. Dia berlaku kasar. Jadi kehidupan rumah tangga kami dipulihkan ketika kami memutuskan untuk ikut Kristus. Jadi saya ada di sini, saya bersaksi, memberikan kesaksian firman, kesaksian Injil Kristus, Bapak Ibu. Saya nggak ngajarin Bapak Ibu. Saya bukan yang lebih spesial di hadapan Bapak Ibu. Saya yang sebagai, bukan tidak membedakan antara Bapak Ibu dan saya. Tidak ada yang membedakan. Saya hanya mengambil keputusan untuk datang kepada Kristus. Maka saya mengalami suatu perubahan dalam hidup. Makanya Bapak Ibu jangan sekedar beragama Kristen. Saya peminum alkohol, saya mabuk-mabukan, tukang berantem, karena dilatih bela diri, kungfu, karate, taekwondo. Yang penting berantem, menang kalah urusan belakang. Ya, makanya saya punya saraf kejepit. Gara-gara dulu dioperasi, ini luka, ini benda tajam ditusuk. Nah, saraf kejepit di leher. Nah, ini terapinya saya. Tadinya nggak bisa gerak, lumpuh. Tapi karena saya percaya kepada Injil Kristus, tubuh ini akan binasa. Maka saya bilang sama istri dan tim, saya akan berusaha terus untuk kuat, spirit harus kuat. Selagi saya masih bisa bernafas, mulut akal sehat, mulut bisa berbicara, bawa saya kemanapun. Setiap gembala yang membuka pintu, saya untuk memberikan kesaksian Injil Kristus. Jadi makanya Bapak Ibu renungkan, pernah nggak merenung? Kenapa saya percaya Yesus? Jangan-jangan cuma diwariskan sama orang tua seperti saya dulu. Ya, seperti karena pernikahan. Dulu agamanya lain, tapi karena pasangannya beragama Kristen, jadilah agama Kristen. Tapi ketika ditanya percaya Yesus kenapa? Percaya. Wah, percaya Yesus kenapa? Tapi perbuatan Bapak Ibu ketika lagi menghadapi kehidupan masih khawatir.
Ketika bekerja, khawatir, akhirnya berlaku tidak jujur. Ketika menjalankan dagangan usahanya, karena khawatir akan hidup, berlaku curang, manipulasi. Anak-anak muda, ketika khawatir akan hidupmu, engkau kedukun, pelet, nonton film porno, katanya percaya Yesus. Nah, itu. Ini menjadi pertanyaan renungan buat setiap kita. Saya juga dulu gitu. Katanya saya percaya Yesus, bahkan mengajarkan ajaran-ajaran agama Kristen. Tapi ketika orang bikin saya emosi, saya ajak berantem dia, saya pukul dia. Nah, itu. Anak-anak saya saksinya. Maka saya mengatakan, Tuhan, aku selama ini sebagai penyangkal Yesus. Kalau dulu pemahaman saya pembicara beragama Kristen, dan saya pembicara beragama Kristen, dan saya aktif di dalam organisasi agama ini, bukan di organisasi sinode yang kecil. Pendeta gembala senior udah terkenal, sekarang juga aktif di YouTube, ada dia pendeta terkenal. Ya, tetapi ketika saya merenungkan firman secara pribadi, saya belajar firman, ternyata saya tersesat. Yang saya ajarkan ajaran-ajaran dunia, cuman kemasannya rohani. Nah itu. Makanya Bapak Ibu harus tahu pertama kali Kristen itu di mana dan bagaimana ceritanya. Kisah Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Perhatikan, mereka itu murid-murid Yesus bersama dengan jemaat 1 tahun lamanya. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nggak dikatakan murid-murid mendaftarkan ke departemen agama, nggak dikatakan terciptanya agama Kristen. Tetapi Kristen adalah ketika jemaat melihat gaya hidup murid-murid mengenakan Kristus, dan para murid memberikan kesaksian kepada jemaat bahwa dengan dia percaya kepada Kristus, maka para murid hidup kudus dan sempurna. Saya dulu juga kenapa masih berbuat dosa, masih kompromi, masih jatuh bangun, karena gembala-gembala senior, pendeta senior mengatakan ketika saya masih memukul orang, aduh kok ini, tenang, Tuhan akan menyempurnakan, nanti Tuhan akan datang, kekuatan dari Tuhan akan datang. Jadi konsepnya supranatural. Konsepnya supranatural. Jadi kekuatan itu yang langsung. Dan ini nggak perlu mengherankan, tidak perlu kita jadi heran, karena pada saat zaman Tuhan Yesus juga konsep para murid juga keliru. Makanya Rasul Petrus ketika Yesus menceritakan kematiannya, Rasul Petrus bilang kepada Yesus, sekira-kiranya hal itu tidak terjadi. Tapi Tuhan Yesus bilang, Matius 16 ayat 23 kalau nggak salah. Lalu Yesus bilang apa? Enyah kau iblis. Apa yang kamu pikirkan bukan yang dipikirkan dari Allah, tapi dia memikirkan hal-hal dunia. Konsepnya para murid udah keliru. Konsepnya para murid Yesus yang adalah Mesias seperti superhero yang menyelamatkan mereka bangsa Israel dari jajahan Roma, yang gak mungkin ditangkap, bahkan gak mungkin mati. Konsepnya keliru. Nah inilah yang terjadi, konsep yang keliru dalam diri saya dulu sebagai orang beragama Kristen. Jadi memikirkan konsep yang dibutuhkan saya hal dunia, maka Tuhan Yesus akan memenuhi kebutuhan hal-hal duniawi saya. Konsepnya keliru. Bahkan Yesus sudah bilang di Yohanes 18 ayat 36, kerajaanku bukan dari dunia. Ini kebenaran firman Bapak Ibu. Saya di sini memberikan kesaksian. Saya dulu sebagai penyesat antikristus. Saya dulu mengajarkan Bapak Ibu datang setiap hari Minggu, usahamu akan, materi akan berlimpah, kekayaan akan mengikutimu. Hal dunia. Bapak Ibu yang sakit penyakit, kalau ayo datang ke rumah Tuhan, ayo berikan persembahan, artinya uang jemaat. Itu hal dunia. Padahal Yesus sendiri bilang apa? Kerajaanku bukan dari dunia.
pasti hamba-hambaku. Yesus berkata begitu. Kalau Yesus dari dunia, maka dijelaskan konsep para murid sudah salah. Jadi dia dari surga datang ke dunia memang untuk mati. Maka makna Natal yang sesungguhnya bukan bicara pesta pora saja, bukan bicara tukar kado, bukan bicara untuk minum-minum, bukan bicara untuk kongko-kongko, nongkrong. Tetapi makna Natal dia lahir untuk mati. Mati bagi dosa umat manusia. Ini jelas. Jadi Bapak Ibu harus mengerti, merenungkan. Ketika saya merenungkan, manusia sejak semula diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26. Tapi manusia tidak mau taat sama Allah. Ketika manusia menggunakan pengertiannya sendiri, kekuatannya, di Kejadian 3 ayat 6 dikatakan, perempuan itu melihat, perempuan itu menggunakan pengertiannya, kemudian iblis menipu, memperdaya manusia, maka dia mengambil keputusannya sendiri. Saat itu manusia kehilangan kemuliaan Allah. Saat itu dosa mulai ada di dunia. Terus sampai dunia ini berakhir. Bahkan hukum Taurat nggak berdaya, makanya dosa terus ada. Dosa terus membelenggu manusia. Jadi bukan agama Kristen yang membebaskan manusia berdosa dari dosanya, tetapi Yesus Kristus. Entah dari mana dia kadang-kadang jadi berpikir, kok saya jadi tersesat, saya jadi pengajar terus yang menyesatkan diri saya dan jemaat-jemaat. Maka kita harus mengenal Kristus dulu dengan benar. Maka kita tahu ketika kita hidup di negara hukum yang mengakui adanya agama, maka agama itu hanyalah sarana untuk setiap orang bersekutu. Kalau katanya kita sekarang ini bersekutu di dalam Tuhan, maka tentunya kita semua hidupnya harus serupa seperti Kristus, bersekutu. Makanya coba buka di 1 Yohanes 1 ayat 1. 1 Petrus 1, coba maaf. 1 Petrus 1. Terus lewatin. Ya. Terus lewatin. Ya, bersekutuan. Atau ini aja, Efesus saja, Efesus 1 ayat 4 sama 6 nanti, 4 sama 7 nanti. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia. Perhatikan Bapak Ibu, di dalam Kristus. Selalu dikatakan di dalam Kristus. Bapak Ibu, ketika saya renungkan di dalam Kristus, apa maksudnya para rasul, para murid mengatakan di dalam Kristus? Di dalam Kristus kita beroleh penebusan, pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Saya renungkan lagi, dapat 1 Yohanes 2 ayat 6. Ketika kita mengatakan di dalam Kristus atau Kristen, maka saya Bapak Ibu harus hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Itu. Jadi hidup serupa dengan Kristus. Jadi bukan hidup yang mau-maunya kita. Ya? Ini banyak orang, bahkan teman-teman pendeta, para gembala bilang, Pak Yohanes khotbahnya keras. Yang saya berikan tuntunan firman, Bapak Ibu. Kalau ditanya diriku, aku juga mau kok hidupnya serupa dunia. Aku mau lihat dagingku, aku lihat wanita cantik. Memang itu hobiku ketika aku manusia daging. Aku suka main perempuan. Aku suka menikmati kekayaan, Bapak Ibu. Benar. Ini anak istri saksinya. Aset saya jual untuk Tuhan, pekerjaan Tuhan. Kalau ceritanya istri aja ketika sebelum mission trip, dia juga anak orang kaya sampai saat ini, ya. Tapi dia tidak menikmati apa yang jerih lelah dia dalam menjalankan usaha. Apa yang dia peroleh, dia kembalikan lagi untuk semua pekerjaan Tuhan. Kami kalau melayani itu kami menyangkal diri.
Artinya bahwa dia anak, ibaratnya itu dia dulu dimanja, tapi dia menyangkal diri, kakinya bengkak-bengkak. Kan kami setiap minggu pelayanan, kalau Juni Desember 1 bulan kami mission trip, bisa 20-30 tempat kami kunjungi. Nah ini kemarin kita habis dari beberapa tempat lah, ini kakinya bengkak. Aduh yang aku mau beli Alphard lah, dia bilang beli Alphard lagi. Ah jangan, saya bilang. Kita banyak harus mengeluarkan dana untuk pekerjaan Tuhan. Dan kamu naik Alphard, kau lihat banyak jemaat-jemaat hidupnya susah. Di mana hatimu? Saya bilang. Jadi bukannya bicara boleh nggak boleh, nggak bisa. Karena saya untuk mengabdikan hidup sama Tuhan. Kalau aku mengabdikan hidupku sama Tuhan, maka segala sesuatu ku lakukan hanya untuk Tuhan. Nggak ada kupikirkan masalah kehidupanku. Dan kebetulan dia istriku, ya kan? Kebetulan kau istriku, maka kau juga harus belajar firman. Kita harus menyangkal diri. Nah itu. Jadi bukan berarti saya nggak punya pilihan. Saya bisa jadi pengusaha yang di dalam Kristus, bisa. Tapi saya nggak terpanggil untuk itu jadi pengusaha. Saya mau memberi hidup saya karena saya udah banyak kejahatan yang saya buat. Sampai saat ini ketika orang maki saya berusaha untuk berjuang untuk mengasihi. Anak-anak juga saksinya, makanya mereka kadang-kadang suka lucon. Wah, papa dulu ketika orang udah bikin ini udah dimakinya tuh, udah dipukulnya. Nah, itu. Saya zaman itu keluar masuk polisi. Mukul orang, ya, kejahatan banyak, main perempuan, aborsi. Anakku banyak kalau nggak diaborsi, anakku banyak kejahatan yang aku lakukan. Tapi ketika aku renungkan firman, ada satu pribadi, Yesus Kristus, yang datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Makanya saya tidak mau hanya menjadi orang beragama Kristen. Makanya kesaksian Injil Kristus ini saya bagikan, supaya setiap orang beragama Kristen bukan hanya menjadi orang beragama Kristen, tetapi menjadi Kristen yang sesungguhnya, Kristen yang sesuai kehendak Allah, yaitu murid-murid Kristus, pengikut Kristus, yang hidupnya serupa seperti Kristus. Oh nggak bisa Pak, nggak bisa. Banyak saya jumpai begitu, bukannya nggak bisa. Gak mau. Ini Anda saya kok udah menjalaninya. Saya berjuang sampai saat ini. Ini istriku orang Batak. Kalau ada orang Batak di sini tahu lah. BTL, Batak tembak langsung kan. Dia nggak ada munafiknya. Kalau dia nggak terima uang dari saya, kecuali saya ke gereja besar, saya dapat PK 5 juta 10 juta, ini kesaksian dapat PK 5 juta 10 juta, kebetulan dia yang apa tuh yang ajan pura-pura nggak tahu, kembalikan lagi yuk ke itu, kasih ke pendaharanya atau tak masukin lagi ke kolektor. Saya seperti itu. Dia nggak nerima uang dari pemberitaan Injil yang saya lakukan. Maka apalagi ketika kalau hidup saya tidak sepadan dengan Injil Kristus, orang pertama yang protes. Jadi kalau saya menjadi orang munafik, nggak berjuang untuk hidup serupa seperti Kristus, orang pertama yang protes, orang pertama yang komplain. Nah itu. Jadi nggak ada bilang nggak bisa, nggak mau. Tadi makanya istri sebagai waya selalu dia katakan, kalau kita nggak bisa sempurna, hapus saja itu ayat Matius 5 ayat 48, sempurnalah kamu karena Bapa di sorga sempurna. 1 Petrus 1 ayat 15-16, kuduslah kamu sebab Allah kudus. Ketika saya renungkan setiap firman Tuhan, aku mau hidup dalam kekudusan, aku mau hidup dalam kesempurnaan. Tapi kalau dulu ketika saya hanya menjadi pembicara beragama Kristen, menanti-nanti kekuatan yang datangnya dari Tuhan, nggak datang. Ketika lihat wanita jatuh, bangkit, lihat wanita jatuh, bangkit lagi, lihat wanita jatuh. Ternyata konsepnya salah. Supranatural, manusia pasif, nanti Tuhan. Padahal sebenarnya Yesus sudah berkata di Yohanes 19 ayat 30, sudah selesai.
Jadi harus ngerti. Makanya Bapak Ibu, saudara sekalian, ada yang namanya Alkitab, itu direnungkan. Jangan cuma dibawa ketika mau bersekutu di sini. Seperti saya dulu bawa buku Alkitab, datang, aku beragama Kristen, bangga. Jangan bangga menjadi orang beragama Kristen. Banggalah jadi murid-muridnya, jadi pengikut Kristus. Saya bangga jadi orang beragama Kristen, bawa buku, datang. Tetapi ketika pulang, saya nggak tahu bagaimana saya harus hidup. Saya nggak tahu untuk apa. Saya cuma menjalankan suatu rutinitas keagamaan. Tetaplah hidup serupa dengan dunia. Nah, itu. Makanya Bapak Ibu harus terus merenungkan. Firman Tuhan itu harus direnungkan. Kalau syarat menjadi orang beragama Kristen, pendeta ketika itu bertanya, Bapak Ibu saudara sekalian percaya Yesus? Ya, aku percaya, di mulut dan pikiran. Ya. Tetapi syarat murid Yesus itu percaya segenap hati. Saya juga dulu ditanya, pendeta, percaya Yesus? Bapak Ibu juga begitu pasti. Ketika ditanya percaya Yesus, di mulut berkata di pikiran juga bilang percaya. Tetapi ketika menjalankan kehidupan, terhimpit ekonomi, apa bisa dikatakan tetap mau percaya sama Yesus, nggak melakukan dosa? Ketika suami berlaku kasar, apa istri tetap mau berlaku setia, tetap mengasihi suaminya? Ketika istri cerewet di rumah, membosankan, apa suami tetap mencintai istri seperti dirinya sendiri? Anak-anak, ketika orang tua nggak bisa memenuhi keinginan kalian, apa kalian tetap hormat? Nah, warnanya. Istri saya pernah melaporkan polisi 4 hari saya di sel Polres Bogor. Karena dia benci sama saya udah bertobat, proses pertobatan. Tapi dia masih sakit hati karena saya selingkuh. Dia masih benci, sakit hati, dia balas dendam. Ketika mobil kami itu saya kasih pinjam orang yang membutuhkan, dia pikir saya kasih ke perempuan. Dia bilang sama polisi dia udah cerai. Jadi dia bohong sama polisi. Polisi tangkap saya. Semua udah 4 hari. Saya bisa bebas, bukan dia yang bebasin. Dia sendiri yang nelfon, ibu saya cuma mau nyukurin. Memang orangnya kan kasar. Biar mampus tuh anak lu tuh. Dia sebut Polres ini. Mama saya kaget. Nah, suruh menantunya, adik iparku, datang ke tempat ini. Wah, bebas, kebenaran terjadi atau enggak apa? Ini nggak bener nih. Kok masih suami istri bisa ditangkap? Terungkap, dia ngebohong ke polisi supaya saya ditangkap. Ya, sampai sedemikian jahatnya kan dulu. Tapi tahu apa yang saya lakukan ketika saya keluar? Itu tengah malam. Saya nggak ipar saya udah bilang, udah lu pulang sama gua aja lah. Istri udah menjarahin lu, udah nggak sayang itu, nggak cinta itu, nggak bener itu. Tapi saya tetap mengasihi dia. Saya bilang, kamu nggak tahu apa yang kamu lakukan. Aku aja diampuni Tuhan, maka aku mengampuni kamu. Percaya Yesus nggak Bapak Ibu? Kalau suami istri berlaku kasar, makanya orang beragama Kristen cuma percaya di mulut dan pikiran. Tadi istri saya bilang sebagai WL, percaya itu dikerjakan. Yohanes 6 ayat 28-29. Ketika murid-murid bertanya sama Yesus, pekerjaan apa yang dikehendaki oleh Allah? Lalu Yesus berkata, hendaklah kamu percaya. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. 29 tuh, 28-29. Nah, itu. Jadi itulah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Makanya syarat menjadi murid Yesus, kalau kita percaya sama Yesus, kita harus melakukan, mengerjakan iman percaya. Istriku usahanya beberapa, fashion, online, offline, rental mobil, tempat fitness, tempat saya menyewakan satu tempat itu menyewakan tempat fitness, ada tari, restoran sepi karena di sebelah-sebelahnya pada pakai penglaris semua, karena berapa kali dukun datang ke tempatnya, terima kebutuhan makan, terima pasien. Wah, ini nggak pakai nih, dia bilang. Contoh nih tempat yang nggak pakai, dia nawarin ke pegawai juga. Istri saya belajar firman,
Sekalipun restorannya sepi, dia terus berusaha. Fashion online sekarang beli viewers juga gampang. Tapi ketika tahu kalau aku beli viewers, aku menipu, tidak ada Kristus dalam hidupku. Mau penontonmu 10 orang, jalankan seperti untuk Tuhan. Semangat, cukupi kebutuhan kita. Makanya manusia kalau susah, yang buat manusia itu sendiri. Anak saya yang laki itu pernah nggak sekolah 1 tahun, masih SD. Ketika kehidupan ekonomi saya benar-benar terpuruk, saya nggak mau nyari pinjaman, bikin susah saya sendiri. Saya bilang, anak nggak kiamat kok sayang, setahun nggak usah sekolah dulu. Saya bekerja, berusaha. Tahun berikutnya bisa sekolah. Sekarang udah 3 SMA, nanti mau lulus. Nah, makanya Yesus sudah kasih tahu di Matius 6 ayat 25 sampai 33, 2 hal yang penting, hidup dan tubuh. Ini jangan diabaikan Bapak Ibu. Hidup ini adalah ketika kita datang sama Yesus, kita hidup di dalam Yesus, maka kita hidup. Tubuh, selama menumpang di dunia, kita mencukupi tubuh ini. Makanya Rasul Paulus bilang 1 Timotius 6 ayat 8, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Saya makan nasi telur jadi. Kalau dulu mah makannya mau yang mewah-mewah, tapi nasi telur sama aja, nasi tahu tempe sama aja. Asal ada makanan dan pakaian, cukup. Ini 2 hal penting, jadi jangan bikin susah. Kita punya gaji sekian, lalu kita, gini, boleh dong Pak sekali-kali. Loh, kita tahu kemampuan kita, kalau itu bikin kita susah, jangan. Kalau memang sekali-kali untuk menyenangkan diri, boleh. Tapi kalau sampai ngutang, itu bikin susah sendiri. Udah ada semuanya di Injil Kristus Pak Bu. Jangan kita menyusahkan diri sendiri. Itu tipu daya iblis. Tipu daya iblis. Makanya kalau banyak anggota tim datang ke saya, Pak saya mau kaya, saya mau ambisi dia begini. Saya kasih tahu ya, saya orang yang sudah pada fase kekayaan dari saya muda, anak-anak. Karena bapak saya dulu kaya raya. Udah coba fotonya, meninggal tahun 95. Kalau yang udah usia 78 lah, usia bapak saya mungkin 78 kali ya, masih hidupnya 78. Fotonya, aktor dulu zaman dulu, meninggal tahun 95. Ini ayah saya, orang kaya, usaha dia, Pak Harto zamannya dia undang datang. Dari saya pembantu kami dulu 11. No, matanya sepatu dipakai, pemalas saya. Makanya saya bilang, mau kaya? Jangan. Mau hidup serupa seperti Kristus. Jangan mau kaya. Itu tipu daya dunia. Bapak saya kaya raya, asetnya banyak di mana-mana, di luar negeri. Meninggalnya begini juga Bapak Ibu. Nggak begini, nggak ada tumpukan sertifikat di bawah ya. Saya menyaksikan bagaimana bapak saya mati, meninggal. Hartanya nggak dibawa, perusahaannya nggak dibawa, yang dibawa perbuatannya. Tetapi saat itu saya teringat ketika saya bertobat 2015, saya menyadari itulah perkataan saya juga yang selama ketika ada orang atau jemaat meninggal. Dan saya dengar, teringat lagi bapak saya ketika meninggal, pendeta berkata dalam doanya, saat ini almarhum Louis sudah di surga, padahal bapakku tukang main perempuan. Saya nganterin bapak saya kok sama artis terkenal, selingkuh, main perempuan. Tapi pendeta bisa mengatakan, saat ini almarhum sudah di surga. Tapi saya renungkan Yohanes 12 ayat 48, yang menghakimi setiap manusia adalah firman. Hebat sekali pendeta bisa menyatakan manusia sudah di sorga. Dan itu saya juga berlaku begitu dulu. Saya aja kalau bilang sama istri sama anak-anak, kalau papa mati, jangan ada pendeta berkata saat ini Pak Yohanes sudah di sorga. Saya hidup cuman bertanding untuk taat sampai akhir. Bicara sorga atau tidak, firman yang akan menentukan. Yang penting selama saya masih hidup, saya berjuang hidup
serupa seperti Kristus. Amen. Yohanes 12 ayat 48 berkata kok hakimnya adalah firman Allah. Bagaimana bisa saya manusia berkata saat ini Bapa tersebut sudah ada di sorga? Apa saya menghakimi? Saya pun akan dihakimi. Mari direnungkan. Siapa saya bisa mengklaim? Makanya Tuhan ampuniku, aku penyesat, menyesatkan diriku, menyesatkan jemaat. Makanya Bapak Ibu harus renungkan. Ini suatu kebenaran firman. Kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita harus melakukan. Coba di ini, lobet ya. Ini dulu deh, nggak berat kan? Ya. Yuk. Yuk materi yuk. Yang kedua, meninggalkan manusia lama kita. Kalau kita mengatakan adalah Kristen, tapi kita masih hidup sebagai manusia lama, maka kita bukanlah Kristen. Yesus berkata di Yohanes 3 ayat 3 sampai 5, kamu harus dilahirkan kembali. Bapak Ibu, pemahaman saya dulu sebagai orang beragama Kristen, lahir kembali itu atau lahir baru itu adalah suatu menjadi apa? Baptis. Ya. Baptis yang dengan metode kan gini, kalau metode Islam ya, Islam. Sebenarnya esensinya di dalam kekristenan, baptis itu adalah kita meninggalkan manusia, hidup oleh, jadi kedagingan kita sudah mati, bukan lagi hidup dalam daging, tetapi hidup oleh roh. Nah ini esensinya yang sebenarnya, yang sesungguhnya, meninggalkan manusia lama. Nyalain. Thank you. Tes 1 2. Iya, makasih saya. Ya. Coba di Kolose 3. Yuk, biar Kolose 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Perhatikan, di situ disebutkan percabulan, kenajisan dan sebagainya. Bapak Ibu, di sini Alkitab jelas, manusia tidak pasif. Nah dulu pemahaman saya orang beragama Kristen, saya pasif, itu yang tadi saya katakan. Kok kekuatan dari Allah nggak datang-datang ya kepada saya? Kok saya nggak ada memperoleh kekuatan ya? Kok saya nggak bisa nih mematikan daging? Saya nggak bisa mengalahkan keinginan dagingku terhadap perempuan lain? Atau ketika saya emosi, saya kok nggak bisa menguasai diri? Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Kolose, matikan segala sesuatu yang duniawi. Ini menunjukkan manusia harus aktif nggak Bapak Ibu? Saya mau minta contoh. Sayang, tolong misalkan matikan kipas itu. Anak saya diam saja, dia nggak jalan, nggak cek, mati nggak kipasnya? Nah itu. Makanya ketika saya renungkan, matikan. Oh, aku harus mengambil keputusan. Matikan. Jadi bukan lagi supranatural, bukan lagi manusia pasif, tapi aktif. Itulah yang Yesus katakan, mempekerjakan iman percaya kita kepada Yesus. Makanya 2015 saya bertobat, saya berjalan sungguh-sungguh untuk mematikan kedagingan. Istri dan anak-anak melihat buahnya. Dulu dia masih tetap di gereja besar tersebut, yang dimana saya juga tetap dalam pelayanan sebagai salah satu donatur juga. Tapi akhirnya dia mau melihat buahnya dari suaminya. Anak-anak melihat buahnya. Kok kamu ajarannya beda ya? Loh, aku apa yang dikatakan firman, ya aku lakukan. Sudah, aku lembutkan hati. Kalau firman berkata A, ya saya lakukan.
Karena aku mau hidup. Makanya Bapak Ibu renungkan ketika Yesus berkata sama muridnya, ketika salah satu muridnya itu Matius 8 ayat ke 20 sampai 22, Yesus berkata kepada muridnya, ikutlah aku. Lalu muridnya ini bilang, Tuhan, izinkan aku mengubur ayahku dulu. Lalu Yesus bilang apa? Biarkan orang, ada dua status, biarkan orang-orang mati. Ini yang status pertama, orang mati yang di luar Yesus, yang tidak mau ikut Yesus, mati. Baru dijelaskan yang kedua, orang-orang mati jasmani. Biarkan, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Maka ketika saya renungkan, aku gak mau menjadi orang mati atau mayat hidup. Aku mau ikut Yesus Kristus. Aku mau hidup di dalam Kristus. Makanya Bapak Ibu, kalau saya boleh bersaksi kemanapun saya diminta, setiap tempat membuka pintu, itu kebahagiaan buatku. Kalau aku sudah mengalami, merasakan, aku hidup. Ini kesaksianku tentang Injil Kristus. Aku hidup, sekalipun memang aku nggak punya rumah mewah, aku nggak punya mobil mewah, aku nggak punya perusahaan, aku nggak terkenal Pak Bu, tapi aku merasa aku hidup. Amen. Justru apa yang aku raih, aku berikan semua buat Tuhan. Aku nggak punya apa-apa. Yesus saja bilang kok, kalau kau tidak melepaskan semua apa yang kau miliki, tidak layak menjadi muridku. Lukas 14 ayat 33. Tapi anehnya kalau aku lihat orang-orang di dunia, teman-teman yang saya kenal, saudara, sibuk untuk mengejar kekayaan, sibuk dengan hal-hal dunia. Itu menjadi kesedihan buat saya ketika menyaksikan kok manusia suka sekali dengan kejahatan, kegelapan, padahal terang sudah datang ke dunia ini. Atau teman-teman pendeta yang masih nyaman dengan di zonanya. Aduh, saya kalau mau hidup nyaman gampang. Saya saksinya kok, saya PK bisa dapat 5 juta, 10 juta di gereja besar. Satu kali. Seminggu bisa 5 kali. Bayangin, anggap 5 juta aja deh. 25 juta sekali, kali 4, 100 satu bulan, 12 bulan 1 miliar. Istri saya ini tahu, saya ditawarin jadi gembala di gereja besar itu juga. Saya punya tempat kok, tapi saya bilang enggak, saya mau memberikan kesaksian Injil Kristus ke semua tempat, supaya setiap orang beragama jadi pengikut Kristus. Makanya Bapak Ibu, meninggalkan manusia lama. Kalau 1 ayat 5 tadi sampai 10, ini Lukas 14 ayat 33, melepaskan dirinya dari segala miliknya. Ini Yesus loh yang berkata. Tapi kenapa banyak kita itu, termasuk sama anak, orang tua ngatur anaknya. Istri saya juga dulu ngatur anak saya tuh yang perempuan, dalam cara berpakaiannya. Kamu nggak begini, aku bilang. Atau ngatur untuk nanti begini ya, kamu tuh begini. Saya bilang, anak termasuk harus kita lepaskan, biar kita berikan dia firman, ajarkan, wariskan firman. Jangan menurut kehendak kita, tapi menurut kehendak Allah, yaitu sesuai dengan firman Injil Kristus. Nah itu termasuk apa yang kita hasilkan, gaji, apapun yang kita ini, melepaskan semua, supaya hati kita tidak ada pada dunia. Nah itu. Bukan berarti saya mau pelayanan, saya susah-susah lalu. Ini semua saksinya kok, tim saya ini yang dari di luar keluarga kami. Istri saya usahanya omsetnya ratusan juta. Bukan berarti kami nggak bisa menikmati, tapi kami melepaskan semua apa yang ada sama kami, karena kami tahu hidup mati kami untuk Tuhan. Saya bicara kok sama teman-teman yang semua pada mundur. Saya kalau ditanya, ministry kami itu bisa ratusan orang dari awal, tapi semua pada mundur karena nggak sanggup, nggak mau untuk menyangkal diri, untuk pikul salib. Saya bilang, nggak apa-apa, kita jangan jadi bermusuhan ya. Kita tetap selalu saling berhubungan. Tapi ya, saya dianggap fanatik katanya terhadap Kristus. Loh, memang Kristen tentang siapa ya?
Jadi saya tanya nih sama Bapak Ibu, coba, kalau bicara Kristen, berarti kita berbicara tentang siapa? Kristus. Oke, gitu. Yang saya beritakan Kristus kok. Ayo saya mengajak, yuk setiap orang beragama Kristen ikut Kristus. Di mana kerasnya? Ya, jadi Efesus 4 ayat 22 juga boleh. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ini jelas Efesus 4 ayat 22. Baca 22, 23, 24. Gak bisa Bapak Ibu, daging gak mungkin berkenan kepada Allah. Daging gak mungkin berkenan. Rasul Paulus tulis kepada jemaat di Roma 8 ayat 7 sampai sekian, 7, 8, 9. Coba 7-nya dulu. Sebab keinginan daging berseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, karena hal ini memang tidak mungkin baginya. 8. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Bapak Ibu dan saya. Kalau saat ini masih hidup dalam daging, yang tidak melepaskan apa yang kita miliki, yang masih hidupnya suka-sukanya kita, tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kita menjadi seterunya Allah, menjadi musuhnya Allah. Ini penulisnya Rasul Paulus, Yakobus 4 ayat ke-4. Jadi bedanya dalam keagamaan Kristen dengan sebagai murid Kristus, setiap tulisan ini semua tidak ada bedanya. Jadi nggak usah heran kalau orang beragama Kristen beda. Pendeta A khotbahnya begini kok beda, pendeta A begini, aliran ini, karena itu agama Kristen. Tapi kalau ajaran Kristus sama. Saya menyampaikan ajaran Kristus, istri saya, anggota tim, anak-anak saya memberikan kesaksian sama. Dasarnya firman Injil Kristus. Karena itu pengertian manusia kalau bicara agama Kristen, tafsiran manusia, persepsi manusia, para pemuka agama. Tapi perhatikan Bapak Ibu, kalau pernah membaca quotes daripada tokoh agama lain, Mahatma Gandhi, tokoh agama Hindu, beliau bisa tahu tentang Kristus. Tapi kenapa beliau nggak mau jadi pengikut Kristus? Karena dia melihat orang beragama Kristen hidupnya tidak serupa seperti Kristus. Makanya quote-nya, aku suka Kristus, tapi aku tidak suka orang beragama Kristen. Kalau semua orang beragama Kristen hidupnya serupa seperti Kristus, seluruh dunia jadi Kristen. Ini tokoh agama lain loh. Kadang saya suka protes, saya juga kenapa, kemana tokoh agama Kristen? Kok nggak sadar? Kok terlalu nyaman? Kok tertipu sih oleh dunia? Bahkan Presiden kita almarhum Gus Dur bilang Yesus Kristus bukannya Tuhannya orang beragama Kristen atau juru selamat beragama Kristen, tapi juru selamat seluruh umat. Tapi kenapa mereka nggak mau ikut Kristus? Karena mereka menyaksikan, karena masih orang beragama Kristen masih korupsi, masih kawin cerai, masih emosi, masih hidup dalam daging. Masih sama berlaku dengan mereka sebagai orang beragama. Itu sedih makanya. Padahal Yesus datang ke dunia nggak bawa agama. Dia nggak diwariskan oleh Bapa Surga organisasi yang namanya agama Kristen. Bapak Ibu Google aja awal mula agama Kristen dari mana? Konstantin, Martin Luther jadi Protestan, maka sampai karismatik. Bukan Yesus. Yesus Kristus membawa pribadinya, dirinya, pribadinya, supaya setiap manusia berdosa datang kepada pribadi Yesus. Itu ini harus direnungkan. Apa yang saya sampaikan Bapak Ibu harus renungkan lagi. Apa ini suatu kebenaran firman atau tidak? Saya merenungkan secara pribadi. Manusia berdosa ketika manusia gunakan pengertiannya sendiri.
perjanjian lama itu kesaksian Musa dan para nabi, maka di Yesus kasih tahu di Lukas 16 ayat 19 sampai 30, boleh 29-nya. Ketika si orang kaya bicara sama Bapak Abraham, tolong Lazarus datang kepada keluargaku, masih ada 5. Dia binasa nih si orang kaya ini di neraka. Dia berkata kepada Bapak Abraham, tolong datang supaya mereka selamat. Kalau datang dari dunia orang mati. Lalu Bapak Abraham bilang, sudah ada kesaksian Musa dan para nabi, tetapi mereka tetap tidak percaya. Apalagi kebangkitan dari anak manusia. Banyak orang tetap gak percaya Yesus, cuma merasa percaya. Ini contoh. Inilah yang terjadi seperti saya dulu. Saya merasa percaya, tapi ketika ada dihimpit masalah, dihimpit persoalan yang saya buat sendiri oleh kedagingan, saya menyangkal Yesus. Makanya kan Matius 10 ayat 31-32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku akan mengakuinya di depan Bapa surgawi. Setiap orang yang tidak mengakui aku di depan manusia, aku tidak akan mengakuinya juga. Bapak Ibu, kalau saya contohkan gini, Bapak Ibu lihat kepada saya, diri saya aja. Kalau saya mengatakan aku Kristen, aku murid Kristus, atau saya bicara sama tim saya, sama istri, sama anak saya, aku ini Kristen, aku pengikut Kristus, tetapi kehidupanku aku masih nempelin orang. Apa aku mengakui Yesus dalam hidupku? Itulah contohnya. Makanya mari tempatkan kepada diri kita, kalau aku Kristen, aku masih maki-maki istri, masih berlaku kasar sama istri, nggak ada sayang perhatian sama anak, apa aku Kristen? Istri-istri yang masih berlaku kasar juga sama suami, yang masih pelit, seperti istri saya juga dulu pelit, hitung-hitungan, cuman ngepus suami, cari duit. Apa mengaku Yesus dalam hidup kita? Ya itu. Ini jadi perenungan Bapak Ibu. Ini kebenaran. Makanya saya, Tuhan ampuni saya selama ini sebagai penyesat. Kalau anak muda cuma, bahkan mungkin dia anak seorang gembala, tapi dia suka main perempuan atau nonton film porno. Banyak loh anak gembala sharing sama saya atau anak-anak saya. Mungkin mereka nggak tahu di kehidupan luar sana ini anak gembala. Salah satu yang frontal ini GBI Solo, di Solo, yang bersuara hidupnya nggak seperti yang dibayangkan, serupa dunia. Inilah makanya kebenaran yang harus kita renungkan, Bapak Ibu. Jangan sampai kita jadi dihipnotis oleh dunia. Dunia sedang lenyap. Rasul Yohanes bilang 1 Yohanes 5 ayat 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Jangan mengasihi dunia. Udah jelas jangan mengasihi dunia. Tapi kenapa manusia beragama Kristen mengasihi dunia? Bahkan pembicara-pembicara, pendeta-pendetanya ngajarin hal-hal dunia. Itu maksud saya dulu. Sampai sekarang saya juga banyak dibenci sama teman-teman pemuka agama Kristen. Katanya saya fanatik, ajarannya keras. Yang saya sampaikan firman Tuhan kok, Injil Kristus. Ya. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. 16-nya, sebab semua yang ada di dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, dari dunia. Terus, dan dunia ini, nah ini sedang lenyap dengan keinginannya. Terhipnotis manusia ini, mengejar kesembuhan jasmani. Benar nggak? Orang beragama Kristen sibuk KKR untuk kesembuhan jasmani. Saya dokter suruh bilang operasi, saya bilang nggak usah. Saya juga toh nanti mati, binasa jasmani saya. Kemah tubuh jasmani ini yang fana ini habis. Simpan saja uangmu, pakai nanti untuk pekerjaan Tuhan. Paling kalau saya mati kau cuma setahun ingat saya. Tapi setidaknya ajaran saya itu bisa terus tinggal tetap di dalam kehidupan anak-anak saya, yaitu ajaran Injil Kristus yang saya wariskan. Gak perlu saya untuk sembuh jasmani, karena Yesus datang bukan untuk kesembuhan jasmani, kesembuhan jiwa. Nah itu. Aku
Aku jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Buat apa Bapak Ibu memiliki dunia, mau sehat, mau duit banyak, kehilangan? Matius 16 ayat 26, ada semuanya. Ada. Jadi bukannya ini tulisan saya, Bapak Ibu kalau ada Alkitab buka sendiri di HP, di bukunya. Dipastikan ini sesuai enggak? Apa jangan-jangan saya yang tulis? Gitu loh. Harus saya mau sampaikan semua segala tulisan dengan waktu yang ada saat ini supaya apa? Karena tadi Yohanes 12 ayat 48, firman Tuhan yang akan menghakimi kita. Maka kesaksian Injil Kristus sudah disampaikan kepada setiap orang. Maka ketika nanti penghakiman, Allah berlaku adil. Ini jadi perenungan. Makanya ini jelas. Bahkan di di ini 1 Petrus 2 ayat 24. Ya, 23 aja benar. Ini boleh. 24 ya. Ini. Lihat, perhatikan Bapak Ibu. 24 tadi, oleh bulu-bulunya kamu telah sembuh. Pemahaman saya dulu sebagai orang beragama Kristen, sembuh jasmani. 25 diperjelas. Karena dia, Yesus Kristus itu pemelihara jiwa, jadi sembuh jiwa. Dan inilah saya sudah dipulihkan jiwaku, Bapak Ibu. Dulu saya gangguan jiwa, ngejar perempuan, main perempuan, ambisi mau kaya raya. Saya pembicara beragama Kristen di gereja besar, saya turun dari Mercies supaya apa? Kembangan. Wah, pembicaranya diurapi, dipakai Tuhan. Orang kaya diberkati secara materi, hebat, dipakai Tuhan. Gangguan jiwa. Dan sekarang saya bersaksi, Tuhan telah memulihkan jiwaku. Bukan jasmani sampai sekarang masih sakit ini. Saksinya, saraf kejepit masih sakit. Karena Yesus datang bukan untuk memelihara jasmani, tetapi jiwa. Kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, kita tahu bagaimana kita hidup. Gak mungkin kita main makan sembarangan. Kita menguasai diri dalam segala hal. Semakin dewasa kita, usia makin tua, gak mungkin kita makan durian, makan kambing, kolesterol. Nah itu, jadi ini harus dimengerti. Kalau kita pengikut Kristus, maka kita menjaga kesehatan. Gak bisa hidup. Saya juga nyetir, kalau dulu saya kebut-kebutan. Sebagai pengikut Kristus, nyetir saya hati-hati, mengemudi pelan-pelan. Nggak ada sembarangan. Kalau sembarangan kayak kecelakaan, mati saya, membinasakan diri saya. Bukan Tuhan yang memanggil saya. Dulu saya bilang kalau ada Tuhan sudah panggil, nggak ada. Kematian, kehidupan memang Allah yang menciptakan. Tetapi manusia yang menentukan apakah dia menuju kepada kematian atau kehidupan. Itu sebenarnya. Loh, saya yang sekarang nyetir kebut-kebutan, kecelakaan, ditabrak truk, mati saya. Lalu istri saya bilang apa? Tuhan sudah menjemput suami saya. Kejam sekali Tuhan saya. Siapa suruh saya kebut-kebutan? Anak saya narkoba, DO lagi, salah sebut, overdosis, mati. Lalu saya bilang, Tuhan sudah memanggilnya. Kejam sekali ayah salah. Padahal Yohanes 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah akan dunia, maka mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap manusia tidak binasa, bertolak belakang. Mesti dimengerti. Makanya ini kebenaran-kebenaran ketika saya merenungkan firman, melembutkan hati. Ini suatu kebenaran. Jadi manusia menentukan bagaimana ketika hari ini, malam hari ini Bapak Ibu memutuskan ikut Kristus. Saat itulah kita hidup. Kita tahu bagaimana menjalani hidup. Tidak ada ngutang sana ngutang sini. Apa yang ada sama kita, kita bekerja, kita melakukan, mengasihi anak, mengajarkan firman Tuhan. Anak-anak muda juga melakukan semuanya untuk Tuhan. Orang tua juga begitu, yang bekerja, berusaha, berlaku jujur, bertanggung jawab. Makanya Rasul Paulus menasihati, menulis kepada jemaat di Tesalonika, 2 Tesalonika 3 ayat 10, jangan makan kalau tidak
Saya dulu pemalas, tadi saya bilang pembantu saya pemalas, diperintah pemalas. Tapi setelah belajar firman, saya jadi rajin. Saya dulu sombong. Sekarang masa bodoh, jalan kaki juga. Saya ada di daerah Cirebon misalkan ada minta dilayani, saya jalan kaki berkilo-kilo. Saksinya istri saya. Ketika dia mau tahu dia bagaimana, jangan pakai mobil ya. Kau semua kan sudah jual mobil dia, jangan kau pakai mobilku. Kalau kau mau melayani Tuhanmu, kau pakai kaki sana. Aku pakai kaki, basah kuyup kayak orang mandi. 15 kilo lah jalan kurang lebih. 3,5 jam saya jalan. Kebahagiaanku memberikan kesaksian Injil supaya Tuhan Yesus cepat datang. Penghakiman Allah yang adil. Matius 24 ayat 13-14. Kalau dulu pemahaman saya itu berbicara mengenai buku Alkitab, padahal kita tahu yang namanya buku Alkitab itu pasti sudah diketahui banyak orang beragama Kristen, benar nggak? Di HP aja tinggal download Alkitab, benar ya? Semua orang udah tahu. Tapi kenapa tidak kiamat datang? Kenapa Yesus belum datang? Nah ini Alkitab saya bacakan. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Perhatikan, banyak pendeta termasuk saya dulu 2006 sampai 15 sudah beritakan Injil, tapi belum menjadi kesaksian. Itu dia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Ini belum menjadi kesaksian. Bagaimana setiap pembicara menghidupi Injil Kristus, mengenakan Kristus di dalam hidupnya. Bapak Ibu juga mengenakan Kristus, menjadi kesaksian bagi saudara, bagi rekan-rekan, bagi sahabat. Baru tiba kesudahannya, karena firman yang akan menghakimi. Maka ketika penghakiman, takhta pengadilan Kristus, manusia tidak ada pembenaran, karena firman sudah diberitakan, kesaksian sudah diberitakan, maka manusia mengeraskan hati. Itu baru tiba kesudahannya. Sekarang kalau Bapak Ibu ketika pengadilan, kenapa tidak hidup serupa seperti Kristus? Misalnya tidak ada kesaksian, kita akan bicara kami nggak tahu. Ajaran yang kami dapatkan itu bahwa manusia yang nggak bisa sempurna, cuma Yesus yang bisa sempurna. Nanti di takhta pengadilan hal itu tidak akan pernah terjadi, karena aku memberitakan kesaksian Injil dengan harapan Bapak Ibu yang mendengar saat ini juga melembutkan hati, mengenakan Kristus, menjadi saksi-saksi Kristus. Beritakan kepada orang-orang di sekitarmu, kepada keluarga, kepada sahabat, supaya semua orang tahu mengenai Kristus. Tahta pengadilan Kristus berlaku adil. Nah itu, makanya kekristenan bukan soal menjadikan orang beragama lain jadi agama Kristen. Bagaimana kita menghidupi Injil Kristus menjadi kesaksian. Yang ketiga, ada 5 ya. Yang ketiga, mengasihi Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 15. Banyak kita mengatakan aku mengasihi Yesus, tetapi hidup kita tidak mau menuruti perintahnya. Bapak Ibu kalau ketika bernyanyi, ku mau cinta Yesus, nangis, tapi ketika menjalani kehidupannya tidak menuruti perintahnya. Ya? Nah ini menjadi perenungan sama kita. Gangguan lagi, Robert? Ya, lihat, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 3, coba tolong. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Jelas. Bapak Ibu kalau mengatakan Kristen, aku pengikut Kristus, berarti menuruti perintahnya. Kalau kita mengasihi Yesus, kita menuruti perintah. Jangankan gitu, sama anak kita aja kita bilang, kalau kamu nak, sayang papa, sayang mama, nurut ya nak. Benar kan? Sama. Kalau kita mengatakan aku mengasihi Yesus, maka kita menuruti segala perintahnya. Oke, yuk yang keempat. Jam 7. Ya. Menyangkal diri, Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku.
Menyangkal diri artinya bukan kehendak kita Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kehendak Allah yang terjadi atas hidup kita. Kami sudah lakukan, saya pelayanan ke Sumba Barat Daya. Kalau nggak COVID tuh ke Papua saya layanin, atau ke Sumba Barat Daya lagi saya melayani, ke Ambon, ya kan. Tapi karena COVID ya udah Pulau Jawa aja, ya kan. Nah, mission trip ini harusnya ke Jatim, Bali. Kalau dihitung uang habis buat pelayanan setiap minggu, setiap Juni Desember itu bisa miliaran rupiah. Menyangkal diri nggak? Ada orang mau keluar yang tanpa profit kalau bukan menyangkal diri? Nggak ada loh feedbacknya. Kalau orang bisnis Bitcoin, saham mengharapkan ada profit, orang buka usaha mengharapkan ada profit. Kami melakukan pekerjaan Tuhan tidak mengharapkan profit. Istri sudah mendapatkan pengajaran yang saya berikan kesaksian. Dia sebagai pengusahanya, makanya dia tanya, apa yang menjadi kebahagiaanmu sayang? Anak nanya, apa yang menjadi kebahagiaan papa? Mau memberikan kesaksian Injil Kristus kepada setiap orang beragama Kristen. Itulah kebahagiaan saya sayang. Makanya dia berbagi. Jadi Bapak Ibu, kalau di sini mendapatkan pengajaran dari Bapak Gembala untuk hidup serupa seperti Kristus, kita pasti berbagi segala sesuatu ya. Maka saya bilang sama teman-teman pendeta, jangan mendoktrin hal-hal dunia. Entah itu buah sulung, persepuluhan. Wah, itu bukan ajaran Kristus. Tapi kalau kita mengajarkan ajaran Kristus, Galatia 6 ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya. Bapak Ibu sebagai jemaat-jemaat yang mendapat ajaran dari tempat ini,